Tiba-tiba pas lagi nyangkul-nyangkul gitu, cangkulnya nih nyangkut sama kayak kain gitu. Dan ternyata pas dibuka, isinya tulang-tulang manusia. Dan ternyata benar guys, ada lagi bahkan sampai 2 bungkusan. Dia juga bilang selain 4 kerangka tulang yang ditemuin sebelumnya, masih ada 3 lagi yang dia kubur di situ. Jadi totalnya tuh sebenarnya ada 7 bayi yang dia bunuh dan dia kubur. Kalau kalian belum pernah dengar atau mungkin udah pernah dengar tapi nggak tahu artinya, jadi incest ini merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ikatan darah atau bisa dibilang sekandung. Halo guys, balik lagi sama gue Fanny di YouTube channel Kena Mental. Buat kalian yang baru pertama kali datang dan mampir ke channel ini, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa juga setelah video ini selesai, kalian langsung aja cek-cek video yang lain, like dan share juga kalau misalnya kalian suka. Oke, sebelumnya kalau misalnya kalian mendengar suara aku agak-agak bindeng, mohon maaf ya, karena aku baru aja selesai ya agak drop sedikit kemarin dan flu juga, jadi bisa dibilang sekarang masih masa pemulihan. Tapi demi kalian aku rela buat nyeritain berbagai macam cerita dan kasus yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Nungguin kan? Nungguin lah, masa enggak? Oke, hari ini aku mau menceritakan sebuah kasus, bisa dibilang jenis kasus ini tuh belum pernah aku bawain di YouTube channel ini, yaitu kasus incest. Kalau kalian belum pernah dengar atau mungkin udah pernah dengar tapi nggak tahu artinya, jadi incest ini merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ikatan darah atau bisa dibilang sekandung. Kasus ini terjadi di Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah yang terjadi antara ayah dan anak perempuannya sendiri. Bisa-bisanya seorang ayah nafsu sama anaknya sendiri. Hubungan gelap mereka ini udah terjadi dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Tepatnya pas anaknya masih berusia 13 tahun, di mana itu merupakan pertama kali ayahnya melakukan perbuatan bejatnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. So guys, ayahnya ini bernama Rudy yang berumur 57 tahun dan anaknya berinisial E yang saat ini udah berusia sekitar 24 tahun. Awalnya kebusukan mereka ini bisa ketahuan karena ceritanya nih di hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 ada 2 orang pekerja buruh yang lagi ngeratain tanah bekas kolam gitu untuk dibuat kebun buah. Tanah ini baru dibeli nih 3 bulan sebelumnya oleh orang yang bernama Pak Prasetyo Utomo. Nah, buruhnya yang pertama ini ada yang namanya Pak Slamet, umurnya 50 tahun, dan satunya lagi Pak Purwanto yang berusia 44 tahun. Tiba-tiba pas lagi nyangkul-nyangkul gitu, Pak Slamet ini ngerasa ada yang aneh nih. Cangkulnya nih nyangkut sama kayak kain gitu. Dan ternyata pas dibuka, isinya tulang-tulang manusia. Ngerasa aneh, takut, campur bingung kan? Tapi karena mereka kayak nggak mau ngambil pusing lah, akhirnya mereka berniat nih buat ngebuang tulang-tulang itu ke sisi paling jauh tanah itulah. Tapi sebelum mereka melakukan itu, sempat ditahan nih sama Pak Tomo yang punya tanah tadi. Dia lebih memilih untuk lapor ke Pak RT di sana. Dan akhirnya heboh lah tuh kan, masuklah laporan ke kepolisian. Gak lama sore itu juga tulang-tulangnya dibawa nih ke tim forensik. Dan hasilnya itu benar tulang manusia, tepatnya kerangka bayi yang baru lahir
yang usianya itu perkiraan antara sehari atau sampai setahun. Nah, 6 hari setelahnya, tepatnya di hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023, buruh-buruh yang tadi ini ngelanjutin pekerjaannya nih untuk ngeratain tanah tersebut. Tapi ternyata ada lagi guys. Alias mereka nemuin lagi nih tulang-tulang manusia yang serupa alias mirip sama temuan sebelumnya. Mulai penasaran lah mereka nih. Akhirnya mereka nyoba nyari-nyari lagi. Apa iya? Apa mungkin masih ada tulang belulang lain selain ini? Dicari lah ke segala sisi. Dan ternyata benar guys, ada lagi, bahkan sampai 2 bungkusan. Jadi tulang yang kedua kalinya ditemuin itu dibungkus kayak kain spray kasur gitu. Terus yang ketiga dibungkus pakai kain warna biru. Dan yang keempat dibungkus dengan kaos dalam atau singlet gitulah. Bukan main viralnya. Sampai 4 kerangka bayi loh. Gimana gak geger itu orang-orang desanya? Polisi pun akhirnya memeriksa 5 saksi yang semuanya ini fakta-faktanya mengarah ke satu keluarga yang dulu sempat tinggal di atas tanah itu. Tapi rumahnya itu dulu kayak gubuk sederhana gitu. Dan ternyata benar, itu adalah rumahnya Rudy dan anaknya si E yang emang cuma tinggal berdua aja di rumah itu. Kabarnya sih, ibunya ini udah gak tinggal serumah lagi alias udah pergi. Nah rupanya warga ini memang udah sempet curiga nih sama mereka. Kalau ada hubungan lain yang menjurus ke arah seksual. Karena dicurigain, akhirnya mereka pindah nih ke RT 02 RW 04 Kelurahan Tanjung. Tapi di awal kan pas nemu tulang pertama aja itu hebohnya sekampung-kampung. Sampai kedengeran nih ke kuping mereka. Apalagi berjarak sekitar semingguan itu baru ditemuin lagi nih tulang-tulang lainnya. Nah, kurun waktu itu dimanfaatin sama mereka untuk kabur. Alias warga ini nggak tahu mereka itu kabur kemana. Bisa dibilang hilang mendadak lah. Di hari Jumatnya pada tanggal 23 Juni sekitar jam 1 malam lah. Polisi pun berhasil menjemput si E di rumah saudaranya yang ada di daerah Parikraja. Sedangkan bapaknya nih, si Rudy, ditangkap oleh petugas Satreskrim Polresta Banyumas di daerah Kecamatan Banyumas pada hari Minggu tanggal 25 Juni. Kebongkarlah semuanya. Kalau memang benar, 4 tulang belulang bayi yang ditemuin sebelumnya itu merupakan anak yang sempat dikandung sama si E. Si Rudy ini ternyata kerjanya itu jadi dukun pengobatan tradisional yang punya 3 istri. Jadi istri pertama itu dinikahin secara resmi dan 2 istri lainnya itu merupakan nikah siri. Nah, si ibunya E ini merupakan istri ketiganya. Kabarnya dia ngelakuin semua itu bahkan berhubungan sama anaknya sendiri itu atas dasar pesugihan supaya dia cepat kaya. Dia juga bilang selain 4 kerangka tulang yang ditemuin sebelumnya, masih ada 3 lagi yang dia kubur di situ. Jadi totalnya tuh sebenarnya ada 7 bayi yang dia dan dia kubur. Yang pertama lahir di tahun 2013 dan yang terakhir lahir di tahun 2021. Ibunya si E ini kenapa selama 12 tahun ini bisa dibilang kayak cuman diem aja, itu karena dia juga diancam bahkan hampir mau dibunuh kalau dia berani cerita ke orang lain. Anaknya pun diancam kalau dia nggak mau nurutin perintah bapaknya, bahkan juga diancam hampir. Polisi pun berencana memberikan pendampingan psikologis buat si E karena ya bisa dibilang setelah kasus ini viral udah dia mentalnya hancur sama keluarganya sendiri. Bahkan orang-orang pun tahu akhirnya ya mentalnya udah gonjang-ganjing lah bisa dibilang gitu. Rudy pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup, hukuman mati, ataupun hukuman dengan kurun waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu dia kasus incest yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah.
sebenarnya masih ada beberapa kasus lainnya. Kalau misalnya kalian mau aku bawain cerita ataupun kasusnya, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga klik like dan subscribe, dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan mulu. Oke, gue Fani pamit undur diri. See you in another video. Bye-bye.